Orang kata piuh. Halaman 27. Tanda 27. Dia nyaman. Ya, halaman 27. Bab tengah alinea yang kedua yang bersabda Nabi nan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 27. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, babum minal ilmi yata'allamuhu rajulu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Artinya, suatu bab dari ilmu yang dipelajari seseorang adalah lebih baik baginya daripada dunia dan isinya. Keutamaan belajar ilmu agama, mempelajari ilmu. Rasulullah mengatakan, satu bab kita memahami daripada ilmu agama, yang memahami dengan cara tentunya belajar, mempelajari, mengkaji, sehingga kita paham. Nah, pemahaman satu bab ini lebih baik kepada seseorang yang mempelajarinya daripada dunia dan isi dunia sekalian. Suatu bab ni dari bab kala dalam ilmu kan banyak sekali bab-bab. Ada bab muamalat, ada bab di banyak. Ni suatu bab yang ni sesuatunya salah satulah daripada sekian bab dalam ilmu. Bukan bab tinggi derajat, bab itu banyak. Dalam bab wudu, bab tayammum, bab untuk babnya ini dalam kitab bab, kemudian ada pasal, uyubnya lam, ada furu. Di bab kumpulan daripada pasal, ada furu, terkumpul bab karya bacu ni. Karya bacu dalam ilmu fikih ada beberapa bab. Lelah bab-bab yang perlu dikaji. Satu kumpulan yang tak fahami, nyo lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa makna? Mungkin kita belum faham. Di kemudian hari nantinya Allah memberi balasan kepada orang yang memahami satu bab dalam ilmu agama. Andai diberikan satu dunia dan isinya, justru tidak mau dan sama sekali tidak ada bandingan dengan yang diberikan ketika kita memahami satu bab ini ya. Maka menyatana publik agama sering kepegah
agama atau ayat demikian hadis, jangan kamu jual dengan harga yang sedikit. Jangankan sebahagian dari dunia dengan harga 10 juta, 50 juta, seisi dunia pun tidak akan ada harganya bila dibandingkan dengan balasan yang akan Allah berikan dengan memahami ilmu agama. Karenanya sangat-sangat luar biasa jika memahami kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut tanpa untuk kepentingan dunia, karena tidak ada harga. Sangat-sangat salah jika orang belajar memahami ilmu agama justru untuk mendapatkan kemegahan duniawi, karena seisi dunia pun untuk satu bab sahaja tidak akan ada bandingan. Maka alangkah ruginya seseorang jika belajar memahami agama justru dia memanfaatkan ilmu tersebut untuk mendapatkan kemegahan dan fasilitas duniawi. Itu sudah sangat-sangat salah. Yakinkanlah bahwa belajar satu bab daripada ilmu yang ilmu tersebut bermanfaat dunia dan akhirat, maka Allah akan memberinya pahala atau lebih baik daripada dunia dan barang seisi di dalam dunia itu andai diberikan. Misalkan menau Allah memberikan nantinya dunia dan isi, kemudian diberikan pahala menuntut, menggali ilmu agama, justru tidak ada bandingannya dunia dan isi dengan apa yang diberikan Allah karena memahami satu bab ilmu agama. Bersabda Nabi SAW di dalam hadis yang lain, "Utulubul ilma walau bis-sin." Artinya apa? Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina sekalipun. Yang sering kan orang utulubul ilma walau bis-sini. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina sekalipun. Artinya ini jangan kita pahami menuntut ilmu duniawi yang tidak bermanfaat. Karena Rasulullah yang mengatakan. Yang kedua, ini menunjukkan jika ilmu itu berada di negeri sana, walaupun jauh, maka pergi dan tuntutlah. Inilah kehebatan dan sangat-sangat utama dalam hal belajar ilmu agama. Walaupun ke negeri Cina sekalipun, dari negara Arab Cina, pada masanya dan pada masa Cina mentang jauh, apalagi masa Rasul. Walau ke negeri sana, ke negeri Cina sekalipun, jika itu ilmu yang bermanfaat, maka tuntutlah. Hukumnya pun punya ino hana ilmunya yang naik di payah jaga di untuk belajar demi memahami ilmu yang bermanfaat. Rasulullah itulah penting dan sangat-sangat berharga memahami, mengkaji, mempelajari ilmu. Kadang-kadang orang memaknai Nabi mentang giyu murno wajina. Kan murno wajina ya. Unang gro Cina. Punya bau dengan Cina la ilmu cerita. Karena ada kaitan ilmu, ketahuilah bahwa ilmu bermanfaat tidak serta-merta yang nampaknya agama. Tapi ilmu tersebut bermanfaat yang nantinya bisa digunakan untuk agama. Nah, ini ilmu bermanfaat juga. Entah ilmu siasah peperangan,
demikian ilmu yang dengannya bisa berkembang agama. Kan ini kan teknologi. Misalkan dalam teknologi tersebut bisa berkembang dan tingginya agama Islam. Maka ilmu tersebut sudah kategori bermanfaat. Yang manfaatnya dunia dan akhirat. Mamanya naik di negara Cina, aku deh saja. Mana kira-kira? Itulah sangat-sangat penekanan untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Yakni artinya menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Ia pun makna menuntut ilmu fardu'in, yang fardu'in setiap orang mesti faham, maka setiap orang wajib hukumnya. Adapun nanti ada kategori fardu kifayah, bisa salah satu daripada isi kampung atau isi mukim sudah ada satu, maka bebas semua, itu fardu kifayah. Tapi hal yang kaitannya dengan fardu ain, yakni kewajiban setiap manusia, yang dianya salat wajib setiap manusia. Semua tentang kewajiban-kewajiban nak menuntut ilmu tersebut, ini semuanya hukum wajib. Tak terkecuali kepada orang, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Balik dia, berakal dia, sehat, wajib. Hanjit, orang takut, bahasa katanya menung, kata pelikak ni katanya jamun ulama. Urunci katanya jamun aulia, gaya bumo Aceh, bumo aulia. Aku kata pelikanya ni tanya jino nanti tetim lah bang. Kamu liang ngenang gerak tu. Kemudian ni hanjit lagi. Wajib menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-ilmu khazain mafatihuha su'alu ala fas'alu fa innahu yujaru fihi arba'atu as-sa'ilu wal-alimu wal-mustami'u wal-muhibbu lahum. Artinya ilmu itu ada gudang-gudang. Ada gudang-gudang, ada gudangnya. Kan gudang garam. Al-ilmu khazainun, artinya ilmu itu ada gudang-gudang. Anak kuncinya pertanyaan. Dari itu bertanyalah. Sesungguhnya diberi pahala pada bertanya itu 4 orang, yaitu penanya, yang berilmu, pendengar, dan yang suka kepada mereka yang 3 tadi. Penanya, yang berilmu, pendengar, dan apa tu? Ya, orang yang galak kepada amal lainnya. Nanti tanya musabahnya lalu itu biat ulu apanya itu biat. Dah orang yang digig kebalainya. Jadi ilmu itu sebenarnya dalam kategori ada gudang-gudang punya hadiah lain. Mungkin nanti tering kita tengok. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Lun gudangnya ilmu, gedungnya ilmu, kata Rasulullah saya. Wa aliyu babuha, sementara Sayyidina Ali itu pintunya. Faman arada, rencana nak tamang lang gudungnya, maka mesti lewat pintu. Jadi punya hal-hal perle lewat pintu Sayyidina Ali. Mana kira-kira. Di dalam hadis yang lain yang tak bacanya, benar saya.
Al-ilmu khazain, ilmu itu ada gudang-gudangnya. Untuk buka perlu kepada kunci. Nah, kuncinya gudang itu soalan. Soalan belajar. Soal kau ni ada banyak belajar soal yang persoalan belajar. Maka menyemenan fasalu fa innahu yujaru fihi, yang ketiga karenanya bertanyalah, sesungguhnya diberi pahala pada bertanya itu 4 orang. Wate murno pertanyaan tah yang pedra urang gebi pahala, yang pun memang urang temanyang. Yang kedua, yang berilmu. Yang kelih, urang dengar. Yang keempat, urang galak ke urang yang mandu. Kaitan dengan hadinya, bahadi yang lain, urang tu buat. Urang buat. Apa tu pun, urang galak ke urang buat. Di luarnya, buat hana, kamu buat pikat, galak ke orang yang jabatnya pihana. Menyoh hana galak mantang na sabuh god. Nyo yang dia ke masalah dan nepuk benci kepada mereka itu. Ya, nana golongan tinggal lontat kan. Waktu sebelum almarhum Abu Luangin, waktunya Nabu jika dalam sakit-sakit, tapi nak sabar masa sehat. Kemudian acara lah, sehingga Abu cukup tegak badan dan cukup gairah untuk yang kunyan pidato nasihat terakhir kepada alumni Musafai mandu, nasihat terakhir. Padahal ikutnya ikut berat sakit. Dalilnya sakit dalam jun sampo almarhum. Pegang ada wasiat abun almarhum di Tamalanga, di antara yang kata wasiat kata zumbut. Yang zumbut buat. Yang semua buat pihana buat pihana minta peng bantu rumbut. Adil heboh golongan. Moyo zumbut yang kri orang kapan benar zumbut. Moyo mentang ni jabut. Ya buat. Kan puyuh buat pihana le ni zumbut pihana le kan dia minta peng. Dia cik minta peng tunggu bantu rumbut. Mentang kai ke buat cik. Walaupun minta peng tunggu bantu rumbut. Nyokunya golongan yang geleng hana ke buat le, tapi mentang gemita pek gebantu rumbut. Nyo urungnya malai berumpa bala. Selain daripadanya kau haki buku yang hana le, berarti ka gemita bibi dia ya hana le ke ulun buat ke ulun tu hana le. Ya, yang karbo. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil jahili ay yaskuta ala jahlihi wala lil amili ay yaskuta ala ilmihi. Artinya tak wajarlah bagi orang yang bodoh berdiam diri atas kebodohannya, dan tak wajarlah bagi orang yang berilmu berdiam diri atas ilmunya. Nyaman dua hana wajar. Orang bangai ke po iem dro di atas bangai yang maksudnya tidak mau belajar, nyo sangat bodoh, tidak wajar. Dan tidak wajar juga kepada orang yang berilmu berdiam diri, tidak mau memberikan ilmu atau tidak mau mengajar ilmu sementara orang lain tidak ada. Nyo hana wajar, mandua hana wajar. Benai ke kaglah gorau katip.
Sementara urang kabeh bangai mendung, tidak ada yang lain yang menyampaikan pada ganyan wajar. Ya, ada sebahagian golongan yang di mana hang ngetim harus begini baru mau dalam hal mengajar. Nyo sangat tidak wajar. Jika dia berilmu tapi berdiam diri dengan ilmu yang ada, sangat tidak wajar. Dan orang yang bodoh juga berdiam diri dengan kebodohan, tidak mau belajar, nyo juga sangat-sangat tidak wajar. Demikian kata Nabi, la yang bagi lil jahili. Bagi orang bodoh, jangan mau dengan alah hero kaji ngembangai yang mentong. Kaji ke timang kena bahasa katanya po gaduh timang bangai ya yo yang mupo padi yo timang bangai hendak pun dapat timang inya pocit ya yo gop gede karena ikut leu ajo gop le dom bangai be ka mendu menanci orang yang naik ilmu, orang yang berilmu, la yang bagi juga tidak sewajarnya bagi lil alimi ayyaskuta ala ilmihi. Baik ada pertimbangan carang, baik ada kunci pertimbangan carang, tunggu angtip, purnoga angtip, wayang kubra carang, yang baik ada pertimbangan carang. Sementara ada orang yang membutuhkan. Nah, ketika ada orang beda halnya kabeh na urang mandu memang hanai perle kada bukan ikut. Di saat kamu dibutuhkan ilmu sudah ada bermanfaat. Ketika tidak dibutuhkan untukmu sendiri sudah bisa digunakan. Awadena urang perle maka panjit berdiam diri dengan ilmu yang ada ini sangat tidak wajar. Demikian kata Rasulullah. Ni baik ke urung bangai mentang baik pertimbang bangai. Ke urung bangai mentang baik gaduh nak pertimbang bangai. Ke urung gaduh pertimbang cara. Dah pertimbang cara. Ya ke ya punya dapur nogak ana dia jarang na yung. Ya yang kemai jabut benar. Agak dotun gede yo dia punya habis dia pernah habis juru hidup munyo gure silet tetap nak ke bahasa boh juru gerang hanya pernah habis dia tetap nak ilmu payah som ana ilmu agama ana som biji haji justru yo yang het tu mana nyetai tu mana tu ana ke depo Jawa yang nyetai tu mana nilai umbut dia nyetai tu mana ya thầy được bắt thì cả rồi thì ông ta vui nên cả chi như thế là bệ lê dan harap b bệ lê yang mu b yang merumpok jadi be pertimbang bangai baru dia tinggal gugah be gaduh pertimbang bangai Sebelumnya na urang keun na kajai kuda. Kajai kuda kajai buat. Ungku kana gom nyai kuda ka doktor itu kana gom menteri dumpu kana gom. Bangai pina cigok. Iya tua tapi udah. Bangai kana cigok. Ya kabeh gaduh baik kajai kuda de wa mandum kana gom. Bangai na cigok. Kan gak hidup Lampung karena urang Lampung tu biarkah aku tamang long nambau Quran ni tanya boleh ke bangai. Jadi tidak sewajarnya demikian. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dzar radhiyallahu anhu berbunyi menghadiri majelis orang berilmu lebih utama daripada
mendirikan salat 1000 rakaat, mengunjungi 1000 orang sakit, dan bertakziah 1000 jenazah. Kamu lupa yang Adam tulis je. Kena melumpa ya. Di antara cikgu Jan nak je dia tak ada tulis cikgu Jan. Pada mungkin dah tulis nak tahu kitab dah tulis mandum. Ini salah satu daripada dalam hadis ada riwayat dari Abu Dzar bahawa menghadiri majlis orang berilmu lebih utama daripada lah. Bukan setara. 1000 rakaat solat sunat. 1000 orang sakit menjenguk. 1000 orang yang jenazah takziah. Lebih draw beruntat. Lebih agaknya lebih utama, mental lebih kena uang menghadiri majlis. Kan setara diberikan pahala setara dengan menjenguk 1000 orang sakit, setara dengan 1000 rakaat solat sunat. Kan setara lebih utamanya dibandingkan dengan 3 hal tersebut. Ya. Yang tinggal sagai. Ilung dia rumah long babine dia rumah. Yang sagai itu. Pak tinggal. Hai babine balik rumah tapi dan ebut. Hana kan dia. Tinggal dan tinggal babine balik rumah sagai. Dengar hanagat jelas. Hanagat jelas mai di hiu. Raya. Dan yang benarnya coba perhatikan baik-baik bahawa jangan nanti digunakan. Ya kadang-kadang kan kita baca iganya bertahadir majlis ilmu. Sebenarnya hadis betul, tapi kadang-kadang orang mementingkan kepada majlis dirinya, mengetulis dirinya saya hanaja majlis ilmu. Berarti karugo lagi-lagi. Maka yang perleganya majlisnya. Ya yang kepegang Nabi kan majlis kita nyawa majlis bulan majlis ilmu. Jangan nanti kita gunakan yang hanaja majlis ilmu kuna pegah hanya hadis. Kuna puyo dengan hadis bulan supaya mengajak ramai bang majlis ilmu. Yang kalah cerita yang kamu kain dengan majlis ilmu. Majlis ilmu. Dimanapun majlis, dimanapun tempatnya, kita menghadiri majlis lebih utama daripada 3 hal. 1000 rakaat solat sunat, menjenguk 1000 orang sakit, dan takziah 1000 orang meninggal. Lalu orang bertanya, wahai Rasulullah, dari membaca Quran. Maka menjawab Nabi SAW, adakah manfaat Al-Quran itu selain dengan ilmu? Jadi menghadiri majlis ilmu kan lebih utama daripada sembahyang sunat, lebih utama daripada takziah, lebih utama daripada menjenguk. Malah nak tanya dari sahabat menanyakan, lebih utama daripada membaca Quran. Putra jawab Nabi, bukankah membaca Al-Quran jika tidak berilmu sama sekali, tidak mengetahui pemahaman, tidak tahu lebih baik? Ya. Kembali ada bot tetap pemandang. Nak kalah ke pasal ya pasal kala mai undang-undang itu artinya putra pertanyaan daripada membaca Al-Quran ya lebih baik dari mempelajari ilmu Al-Quran sendiri. Jadi tak baca Quran daripada togat, tak baca Quran daripada tak murno cara baca Quran. God tak yang murnonya ini. Mana murnonya ni tanya dua klek tak ada depu. Ni tak buat kero dia diam kada taboin. Kan cukup jai tak buat. Godnya dua klek yang dia salah dia. Yang kerja ilmu dia. Apa punya tanda bandingkah baca dengan tijum tabohin tu.
padu tiku bukan tabain hai tawa ju tiku rung on tu atau ti pluh on dah baca mi ta bu ta murno cara bu ya mesti belah mi yang hal temakun lebih bagus menghadiri majlis ilmu tempat di mana diajarkan ilmu baik ilmu membaca Al-Quran baik ilmu agama yakni ilmu fikih dan seterusnya. Bersabda Nabi SAW, barang siapa meninggal dunia sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka antara dia dan Nabi-Nabi dalam surga sejauh satu tingkat. Alah jauh. Kanyo nan duduk na yang 70, 80, 2 tingkat. Jadi tingkatan ji yang sama tingkat gaji dengan para rasul. Dalam golongan urang murno. Untuk putra dan murno, barang siapa meninggal dunia sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam. Yang murno ilmu dan nubu untuk pudih Islam. Sawa Islam. Islam rawat tidak. Dan lupa Islam rawat pudih Islam yang ada pada diri agar hidup. Yakni be Islam ke tepi. Ya, supaya katanya Islam yang nama katanya budi, bunyo Islam. Sekaligus Islam pada orang-orang lain. Dalam tengah-tengah damurnonya meninggal itu. Nyawa nebegah dalam surga antara dia dan Nabi-Nabi dalam surga sejauh satu tingkatan. Mangkali begah eliko ini tingkatan Nabi Rasul, tingkatan ulama, kemudian syuhada. Mudu urun jahi kan gelake ke baga buka. Ada je ke bu meninggal atau tiga bangkit be atas nan jahi. Ada je bu atas nan urang mengilmai. Sebab yang syahid ini mau tingkah urang mengilmai atasnya. Demikian. Beauty. Menurut asar kata-kata sahabat, asar kata-kata sahabat Nabi dan pemuka-pemuka Islam, maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku telah menghinakan seorang penuntut ilmu, lalu aku memuliakan yang dituntutnya. Demikian pula berkata Ibnu Abi Malikah rahimahullah. Belum pernah aku melihat orang seperti Ibnu Abbas. Apabila aku melihatnya, maka nampaklah mukanya amat cantik. Apabila ia berkata-kata, maka lidahnya amat lancar. Dan apabila ia memberi fatwa, maka dialah orang yang amat banyak ilmunya. Karena gerumpa orang duk haya Ibnu Abbas. Yang tu kena pegah kelebihan Ibnu Abbas dalam hal memiliki ilmu. Munya pegah haba fatwa luar biasa karena memang ilmunya sangat luar biasa. Munya kala rupa pi cukup mokok ji mesana saja. Karena ilmu yang ada padanya. Iwati nebugah li Ibnu Abbas menon dan dukuh. Aku telah menghinakan seorang penuntut ilmu, lalu aku memuliakan yang dituntutnya. Ilung menyeurang na aku hina. Tapi ada yang dituntutnya, aku memuliakannya. Yang beda-beda untuk pernah tidak Ibnu Abbas menghinakan ahli ilmu?
Tidak pernah. Artinya apa? Ilmu yang ada padanya dihargai dan sangat dimuliakan. Adapun orangnya pernah dihina karena bulan-bulan. Nyo ke wate gehina pun urang karena keburukan atau karena apa? Dudo karena dia memiliki ilmu yang maka aku memuliakan ilmu yang ada padanya. Apa yang dituntutnya? Ilmu. Berarti ada yang imurnologi nya sangat-sangat lubung liat. Yang gena pegah wagatanya, jangan pernah kamu menghina ilmu Allah, ilmu yang ada pada seseorang. Jangan pernah kamu menghina walaupun kadang getanya hana suka, hana galak dengan urang tersebut. Nyo menteng hal-hal yang cerita kan keagungan, kehebatan ilmu agama. Ya, anak boleh beri pun mutau benar kan lagi anak empat karena buat tadi anak empat kita bila mu. Benar. Kan lagi cerita awal juga. Tak kabin milah ka ada juga. Oh, wallahu alam bla ayu tu. Kemudian lagi cerita orang yang menyamar. Dia lagi menyamar je kau lihat. Tak lu bentong je menyamar. Mana nak je benar ni. Hi tengok takai mata takai depit. Hati dia belut. Lagi Rasulullah ke dia. Yang nak depit dua mata. Hati Nabi hantam dengun. Yang nak depit dua mata. Kan kau bunuh kabur anak empat lembu kita belum. Kajiannya punya kaum empat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.